Yesus berkata, kerajaan surga seperti pemilik perkebunan anggur yang berangkat pagi-pagi sekali untuk menyewa pekerja di perkebunannya. Dia setuju dengan mereka gaji biasa, yaitu 1 koin perak sehari, dan memerintahkan mereka untuk pergi bekerja di perkebunannya. Pada pukul 9, dia keluar lagi, pergi ke alun-alun pasar dan melihat beberapa pria di sana yang tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia berkata, kamu juga akan bekerja di perkebunan anggur saya, dan saya akan membayar berapapun yang adil, dan mereka pergi. Pada siang hari dan pada pukul 3 sore pemilik perkebunan melakukan hal yang sama kepada pekerja lainnya. Hampir pukul 5 sore ketika dia kembali ke alun-alun, dia melihat pria lain yang masih di sana dan bertanya, mengapa kamu di sini sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa? Itu karena tidak ada yang mempekerjakan kita. Mereka menjawab. Lalu dia berkata, kamu juga akan bekerja di perkebunan saya. Di penghujung hari, dia berkata kepada administrator, panggil pekerja dan lakukan pembayaran, dimulai dengan mereka yang dipekerjakan terakhir dan diakhiri dengan yang pertama. Para pria yang mulai bekerja pada pukul 5 sore masing-masing menerima 1 koin perak. Jadi yang pertama dipekerjakan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka juga menerima 1 koin perak. Mereka mengambil uang itu dan mulai bergumam melawan bos, mengatakan, orang-orang yang dipekerjakan terakhir kali ini bekerja hanya 1 jam, tetapi kami bertahan sepanjang hari di bawah terik matahari ini. Namun, gaji mereka sama dengan gaji kami. Kemudian pemilik berkata kepada salah satu dari mereka, dengar, teman, saya tidak adil kepada Anda. Bukankah Anda setuju untuk bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan koin perak? Ambil pembayaran Anda dan pergi. Karena saya ingin memberi orang ini, yang dipekerjakan terakhir kali, orang yang sama yang saya berikan kepada Anda. Apakah saya berhak melakukan apa yang saya inginkan dengan uang saya sendiri? Atau kamu cemburu hanya karena aku baik untuknya? Dan Yesus mengakhiri dengan mengatakan, jadi, mereka yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, dia memanggil para murid ke samping dan berbicara kepada mereka secara pribadi. Saat mereka berjalan, dia berkata, dengarkan, kita akan pergi ke Yerusalem, di mana Anak Manusia akan diserahkan kepada para imam kepala dan para ahli Taurat. Mereka akan menghukum mati dia dan mereka akan menyerahkannya kepada non-Yahudi. Ini akan mengejek dia, memukulinya dan menyalibkan dia, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Kemudian ibu dari anak-anak Zebedeus datang bersama anak-anaknya dekat dengan Yesus, membungkuk dan meminta bantuan kepadanya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Yesus. Dia menjawab, berjanjilah bahwa ketika Anda menjadi raja, kedua putra saya ini akan duduk di sebelah kanan dan di kiri Anda. Yesus berkata kepada kedua anaknya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah Anda secara kebetulan meminum cangkir yang akan saya minum? Kita dapat mereka menjawab. Kemudian Yesus berkata, sesungguhnya, kamu akan meminum cawan yang akan aku minum, tetapi aku tidak berhak memilih siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiriku. Karena Bapakku yang mempersiapkan tempat-tempat ini dan dia akan memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Ketika 10 murid lainnya mendengar ini, mereka marah kepada kedua saudara itu. Kemudian Yesus memanggil semua orang yang dekat dengannya dan berkata, seperti yang Anda ketahui, para gubernur bangsa kafir memiliki otoritas atas mereka, dan penguasa yang berkuasa atas mereka. Tapi tidak mungkin seperti itu di antara Anda. Sebaliknya, siapa yang ingin menjadi penting, yang melayani orang lain, dan siapapun yang ingin menjadi yang pertama, biarkan mereka menjadi budakmu. Karena Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan banyak orang. Ketika Yesus dan murid-murid meninggalkan Yerikho, banyak orang mengikuti Yesus. 2 orang buta, duduk di pinggir jalan,
mendengar seseorang berkata bahwa dia sedang lewat dan mulai berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka dan menyuruh mereka untuk tutup mulut, tetapi mereka berteriak lebih keras lagi, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kemudian Yesus berhenti, memanggil orang buta dan bertanya, "Apa yang kamu ingin saya lakukan, Pak?" "Kami ingin bisa melihat." Mereka menjawab. Yesus merasa kasihan pada orang buta dan menyentuh mata mereka. Pada saat yang sama mereka dapat melihat dan kemudian mengikuti Yesus. Matius 21:1-34